Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Dan hari ini kita akan sama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, dari antara orang-orang mati. Pujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita memulai ibadah kita. Dan saya mengucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami melakukan ibadah. Dan saya terus mengundang kita semua untuk sama-sama terus beribadah setiap hari minggunya. Mari sama-sama kita memulai dengan berdoa. Puji nama Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hidup di antara orang mati. Engkau telah bangkit Tuhan dari kematian. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan untuk mati di kayu salib menebus setiap dosa manusia. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyucikan setiap manusia yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami mau sama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan. Hari ini ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya kami sama-sama mau bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami akan mengambil bagian roti dan darah-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita angkat penyembahan kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Karena salibnya Tuhan, maka kita diberikan kemenangan. Karena salibnya Tuhan, maka kita boleh hidup. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, Engkau yang sanggup Tuhan melakukan mujizat di dalam hidup kami semua. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita angkat pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya. Di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kalau kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam kebangkitan-Mu ada kemenangan, ada harapan. Berdoa buat setiap kami ada pengertian, boleh mengerti firman Tuhan, dan kami semua boleh dikuatkan. Dan satu dengan kematian Tuhan, satu dengan kebangkitan Tuhan, kami akan memiliki apa yang Tuhan wariskan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul khotbah saya hari ini adalah satu dengan kematian dan satu dengan kebangkitan. Ya, mari buka bersama dengan saya Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Waktu kita satu dengan kematian, maka waktu Yesus dibangkitkan, kita juga dibangkitkan. Firman Tuhan katakan bahwa kematian Yesus, kebangkitan Yesus, itulah tanda kemenangan buat kita. Kita tidak diserahkan ke dunia orang mati untuk mati selamanya. Firman Tuhan katakan, orang kudus Tuhan tidak akan dibiarkan melihat kebinasaan. Nanti semua kita
akan satu dengan Yesus di dalam kerajaannya. Yesaya 53 ayat 10 katakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesus mati melakukan kehendak Bapanya. Ini kita harus ingat. Dan Yesus tidak mati karena dia dibunuh. Yesus yang menyerahkan nyawanya. Kitab Lukas katakan, dia menyerahkan nyawanya dan matilah dia. Itulah Yesus. Yesus bukan mati karena pasukan Roma, Bapak Ibu. Dia menyerahkan hidupnya, dia menyerahkan rohnya, dan matilah dia. Dan dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Yesus mati dengan memenuhi nubuatan. Yesus mati dengan gagah perkasa. Yesus mati dengan kerelaan. Dan Yesus mati dengan kemenangan. Karena memang dia bangkit pada hari yang ketiga. Hari ini Yesus bangkit buat saudara dan saya. Haleluya. Matius 17 ayat 22-23. Pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya pun itu sedih sekali. Memang murid-murid mengalami kesedihan, kegalauan, karena seorang yang membuat mujizat mati dengan cara yang kejam. Tapi murid-murid tidak sadar bahwa Yesus katakan, aku akan mendahului kamu, aku akan bangkit. Tetapi waktu mereka melihat kebangkitan Yesus, memang perlu waktu buat anak-anak Tuhan. Murid-murid Yesus perlu waktu sampai mereka tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit. Mari kita baca ayatnya. Lukas 24 ayat 36 sampai 44. Agak panjang tapi saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, Lukas 24 ayat 36. Saya lanjutkan. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kembali murid-murid menyangka mereka melihat hantu. Padahal mereka melihat Yesus yang berkata, aku akan bangkit. Dan waktu Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, mereka semua kaget. Lanjut ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan kakinya. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Taurat dan kitab Mazmur. Yesus bangkit. Dia minta makan. Dia minta ikan goreng. Dia berkata damai sejahtera. Murid-muridnya kaget. Tapi kemudian murid-muridnya bersuka cita. Dan Yesus ada 40 hari di atas bumi sebelum dia naik ke surga. Sebentar lagi pun kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tapi bukti nyata bahwa Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit sangat nyata di dalam Alkitab, dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan kita ragu. Jangan kita ragu bahwa Yesus bangkit dan kemenangan itu milik kita. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Haleluya. Satu lagi ayat Bapak Ibu sebelum saya terlupa. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 7. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya.
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus dan kemudian kepada semua rasul. Yesus menampakkan diri berulang-ulang. Nyata bahwa janji itu adalah buat kita, ya. Mari kita berdoa buat elemen perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk elemen roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Akan kami makan dan minum, melambangkan bahwa kami mengingat kematian Tuhan, bahwa Tuhan bangkit, dan kemenangan itu ada pada kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami siapkan hati kami Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus sebagai tanda kami memperingati bahwa Tuhan mati dan akan datang, bangkit dan akan datang menjemput kami kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada roti dan anggur, mari kita angkat roti ini bersama-sama, ya. Haleluya. Mari kita lakukan bersama-sama. Kita pegang roti yang ada pada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, mari kita angkat anggur yang melambangkan darah Yesus. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Glory, haleluya. Kita minum. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kemurahan dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh satu dengan kematian Tuhan dan satu dengan kebangkitan Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Akhirnya kami pun datang kepadamu mohon tuntunan Tuhan untuk kami boleh terus berjalan dan bersama-sama boleh menjadi berkat bagi kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Akhirnya jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan menjemput kita kembali. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus, dan yang percaya berkata, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita rayakan kemenangan Tuhan dengan sukacita bersama keluarga hari ini. Dan sampai kita berjumpa minggu depan. Haleluya, shalom, glory, haleluya. Happy Easter 2021. God bless you. On behalf of Living Water Church, I'm Sharon, and this is my husband Edward. I want to say Happy Easter 2021 and stay safe, everyone. God bless you all.